sini saya akan membahas tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Lingkup administrasi dan manajemen olahraga terdiri dari beberapa poin di dalamnya, yaitu A. Paham olimpik dan gerakan olimpik, B. Lingkup administrasi dalam olahraga, C. Tata kelola organisasi olahraga, D. Lingkup manajemen olahraga. Secara singkat, lingkup administrasi dan manajemen olahraga menurut International Olympic Committee bahwa administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan, sedangkan manajemen berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan. A. Paham olimpik dan gerakan olimpik. Yang pertama, dasar paham olimpik. Paham olimpik ialah suatu falsafah hidup yang mengagungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemampuan, dan jiwa. Tujuan dari paham olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayanan dari pengembangan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai yang terkait dengan pemeliharaan martabat manusia. Organisasi, administrasi, dan manajemen olahraga harus dikontrol oleh organisasi olahraga yang independen. 2. Gerakan olimpik. Gerakan olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham olimpik modern. Tujuan dari gerakan olimpik adalah memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga. 3. IOC sebagai badan yang memimpin gerakan olimpik. IOC adalah suatu organisasi internasional yang non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan, berlangsung tanpa batas dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss tanggal 17 September 1981. IOC ini merupakan penguasa tertinggi dari gerakan olimpik dengan misi memimpin gerakan olimpik sesuai dengan piagam olimpik. B. Lingkup administrasi dalam olahraga. Lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah 2 orang manusia atau lebih, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan. C. Tata kelola organisasi. Yang terdiri di dalamnya itu ada yang pertama, peranan badan untuk menyatakan secara tidak langsung suatu hubungan yang berurutan di antara mereka. Rangkaian tersebut tanpa ada butir awal maupun akhir. Yang kedua, pertanggungjawaban dan mandat. Yang ketiga, badan dengan tanggung jawab operasional. Pada beberapa organisasi, anggota individual dari badan menjalankan tugas operasional seperti pelayanan pada kapasitas manajemen. Sebagai contoh, seorang anggota badan yang memiliki kualifikasi akuntan atau perbankan dapat memberi pelayanan sebagai bendahara dalam organisasi. 4. Perencanaan strategik untuk organisasi. Peran badan adalah melengkapi tantangan bebas dari asumsi kunci manajemen, menilai apakah strategi manajemen strategik sesuai dalam hubungannya dengan resiko yang terkait dan sumber-sumber yang diperlukan dan berfaedah untuk dicapai. Pendeknya, badan ini menyetujui strategi tetapi tidak menciptakan rencana strategik untuk sendiri. Dan yang terakhir, D. Lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga adalah setiap komunikasi dari keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan atau planning, organisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting, kepemimpinan atau leading, dan penilaian atau evaluating di dalam konteks dari suatu organisasi atau departemen yang produk utamanya atau servisnya dikaitkan dengan olahraga atau kegiatan fisik. Saya kurang lebihnya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.